trading itu bukan seberapa banyak kita profit, tapi seberapa besar kita bisa ngamanin modal. Itu sebenarnya. Betul. Banyak kan hanya modal minimal berapa, minimal ilmu. Iya. Ada yang DM ke saya juga punya uang 100 juta, bingung mau ngapain tuh, nggak punya ilmunya kan, punya uang tapi nggak punya ilmu, bingung juga. Betul. Hai sahabat Miraset, kembali lagi dengan saya Sandra di podcast Bicara Uang, di mana kita ngobrolin uang dan mimpi yang bisa menjadi kenyataan. Kali ini udah pasti kita mengundang seseorang yang viral juga. Kali ini kita akan ngobrolin bertemu dengan seorang ojek online, tokoh ojek online. Tapi ini bukan mas-mas ojek biasa ya, karena mas ojek yang kali ini tuh dia sambil berinvestasi saham di kala senggang orderan ojeknya, seperti itu. Dan kita langsung aja ke Mas Fahmi. Jadi gaji harian tuh nanti tidak bisa menghalangi untuk investasi di masa depan. Oh ya, Mas Fahmi ini juga terkenal dengan akun TikToknya yang giat juga di media sosial, memberikan inspirasinya melalui akunnya Ojol Trader. Oke, kita langsung sambut aja. Halo Mas Fahmi. Halo. Siang. Iya. Sahabat Mirai. Iya, sahabat Mirai Aset. Ya baru ini habis ngojek tadi pagi? Ya, tadi habis ngojek dari sebelum jam 9 lah. Oke, kita langsung aja ya Mas sambil berkenalan. Bang Fahmi boleh cerita sedikit gak soal latar belakangnya, sejak kapan jadi pengemudi ojek online? Dari daftar ojol itu kalau nggak salah sekitar tahun 2016-2017. Awal saya jadi driver, waktu itu saya juga kuliah. Sambil kuliah malam saya ngojol, sehari-harinya berangkat pagi ya pulang sore pas mau kuliah, gitu aja sih sebenarnya. Sebenarnya ojol juga saya kerja di catering. Jadi freelance gitulah, kayak buat nyiapin makanannya. Jadi, saya sambilan di situ. Jadi utamanya ojek online. Utamanya ojol. Sampingannya Sabtu Minggu itu waiters. Ya, luar biasa sekali ya ini ya. Untuk meningkatkan income-nya bagus sih. Lumayan buat nambah-nambah beli saham. Nambah-nambah beli saham. Sekarang kalau kita lihat di belakang kita nih, biasanya tempat-tempat ojek online ngumpul ya. Jadi sekarang ngomonginnya saham ya. Udah zaman udah semakin mantap nih. Kenal investasi lah. Iya, buat masa depan ya. Masa depan. Oke, nah momen paling berat Mas Fahmi ini selama jadi ojol tuh apa? Wah, kalau momen paling berat itu yang pas kalau akun sudah dikasih sepi lah, orderan itu berat itu. Berat banget, mau dikelilingin satu Jakarta nggak bakal bunyi. Kalau emang ya mungkin nggak tahu sistemnya gimana, saya juga nggak paham ya. Banyak juga yang ngerasain begitu, sekalinya emang kayak dikunci gitu ya, udah berat itu. Makanya saya alhamdulillahnya ya ada backup dari Sabtu Minggu itu. Catering ya. Backupan dari situ aja. Dan biasanya kalau sepi gitu gimana cara menghadapinya? Sepi ya gimana ya, kita usaha aja lah. Usaha keliling gimana ya sedapatnya aja. Pemasukan yang lainnya alhamdulillah dari itu freelance gitu. Oke. Terus banyak orang nih lihat ojol tuh profesi yang berat ya, karena kan tergantung orderan. Udah gitu banyak lagi saingannya ya. Kalau nggak ada orderan ya udah diem aja nggak kemana-mana. Terus Bang Fahmi justru malah mulai berinvestasi nih di sampingan ojol, tapi mulai investasi juga. Gimana tuh awalnya punya mindset ke sana? Awalnya sebenarnya saya berpikir nggak bisa begini terus, kan kita juga nggak makan sampai tua narik terus ojol nggak bisa. Terus kita mau apa? Mau usaha, mau bisnis, atau mau dagang. Zaman sekarang dagang kan nggak gampang. Modal 1 juta, jadi 2 juta belum tentu. Bisa jadi 900, 500. Ya udah saya berpikir ada tabungan, ya saya mulai di trading saham. Belum invest sih sebenarnya, saya juga next level lah invest. Kalau buat trading ya masih trading sebenarnya itu. Oke, awal mula boleh cerita nggak Mas Fahmi tertarik di saham tuh kenapa? Apa ada toko inspirasinya? Di saham, kalau dari toko inspirasi sih dulu ya, kalau di trading itu ada ya seperti Om Ben, terus
Pak Bekti ya scalping, cuman saya nggak bisa ngikutin karena emang harus pantau market terus, karena saya jadi cari metode lain lah yang lebih slow, lebih bisa aktivitas sebenarnya itu. Karena kalau investasi ya itu sebenarnya investasi ya. Ko Andri yang baru, nah itu inspirasinya saya. Inspirasi juga. Pengennya sih ya next level ya bisa investasi jangka panjang. Cari saham-saham multi-bagger kayak Ko Andri. Iya betul, yang cari. Sekarang zaman juga udah berubah ya. Oke, yang membuat Mas Fahmi sendiri tuh berinvestasi awalnya apa? Oh, harus nih investasi saham. Pasti sebelumnya ada investasi lain nggak? Sebenarnya dulu sih sebelum waktu kuliah, nyeselnya itu sebelum pas kuliah itu nggak kenal sama saham tuh, nyeselnya di situ. Cuma taunya emas saya beli di Antam itu logam mulia. Cuman itu kan bukan investasi menurut saya, karena emang penjaga nilai aja ya, penjaga nilai uang. Ya dilihat-lihat pas beli ya uang nggak naik-naik lah, cuma segitu paling. Ya yang naik kan nilainya yang turun nilai mata uangnya aja. Jadi nggak bisa nih, mungkin saya cari tahu saham tuh kayak gimana. Terus dulu juga sempet tahu saham itu judi katanya. Saya sempet penasaran, nggak mungkin kan. Namun kalau orang kaya main saham atau investasi saham nggak mungkin bisa bilang judi. Terus juga di resmi negara juga emang mengakui kan, nggak mungkin dibilang judi kalau dilegalkan. Saya cari tahu. Oke lah, saya udah mulai kayaknya sih emang ke saham nih. Soalnya kan di saham itu gampang sebenarnya cari, kalau emang kita udah paham, gampang cari capital gain ya itu. Ada dividen, ada capital gain kan. Jadi gampang lah di situ. Jadi saya terjun ke saham sambil belajar yang lebih dalam lagi lah. Sekarang fokus di saham. Oke. Jadi terus kemudian Mas Fahmi juga sambil belajar, sambil aktif edukasi juga ya? Sebenarnya kalau dibilang edukasi sih terlalu sharing inilah ya sharing, karena saya tuh sebenarnya orangnya suka update status gitu. Kan update status. Ya, manfaatin lah, bilang apa nih yang harus. Kebetulan saya ojol sambil trading. Nah, ada topik ini aja deh. Soalnya saya belum pernah lihat nih yang trading saham di ojol tuh. Ya mungkin ada banyak, mungkin cuman nggak di medsos. Saya pernah lihat ya ada yang BTC apalah segala macam. Itu yang pernah lihat, saham belum pernah lihat. Nah, saya bilang udah upload. Itu juga nggak, waktu viral itu nggak nyangka. Saya bikin aja sehari-hari bikin video beli saham, tiba-tiba rame. Saya juga kaget tuh. Kenapa milih medianya TikTok? TikTok untuk sekarang cepat naik. Cuman agak berat edukasinya aja. Audiensnya itu agak berat. Audiensnya agak berat. Agak berat. Jadi kontennya itu harus dibuat semenarik mungkin. Penyampaiannya harus benar-benar dipahamin. Beda sama Instagram kan. TikTok itu agak berat lah. Algonya beda sendiri kali ya. Kalau bukan algonya, jadi habitnya si TikTok penggunanya. Banyak loh yang takut, bukan takut ya, nggak tahu saham itu apa. Bener-bener nol. Makanya itu kalau TikTok menurut saya itu agak berat itu. Kalau emang mau edukasi di TikTok tuh beratnya nol banget itu. Tapi justru malah jadi peluang tuh. Itu karena saya bilang oke lah, daripada kasihan juga dia nggak tahu, ya kita sharing aja lah. Sharing, kalau saya juga suka kasih tahu kalau emang pengen lebih dalam, cari yang lain. Saya cuma bisa ngasih tahu sebisanya. Belajar di yang lain banyak kok. Saya juga dulu sebenarnya nggak pernah ikut bayar kelas, nggak pernah ikut apa. Saya otodidak aja di YouTube segala macem, cari-cari ilmu, ikutin orang ini, cari tahu. Di Google kan canggih lah sekarang, apalagi ada AI ada segala macam. Jangan sampai bilang nggak paham, kan lucu kalau begitu. Aplikasi ada, cuman nggak tahu di dunia ada saham, ada investasi apa itu nggak tahu dia, lucu sebenarnya. Jadi Bang Fahmi ini salah satunya ingin supaya masyarakat juga mengenal tentang saham ya. Mengenal saham, dan ya saham biar nggak dibilang aneh-aneh lah. Kan banyak tuh, saya jadi juga banyak di komenan itu. Ya? Di komenan banyak tuh saham itu inilah, saham itu judi lah, apalah. Iya. Saya bilang, coba dibedakan antara saham dan judi online, itu beda banget. Kan? Dia sebenarnya nggak sebutin sahamnya ya, dia tradingnya. Yang disebut dia judi itu tradingnya. Jadi trading kan aktivitasnya, saham itu kan objek yang kita perjualbeli. Nah, disangkanya itu si saham itu ikutan ya
Pokoknya yang ada trading itu judi. Gara-gara ya itulah kasus-kasus sebelumnya yang masalah itu yang bikin ke bawah-bawah, saham ke bawah jelek lah. Iya, itu jadi PR lah ya. Iya. Jadi untung ada Bang Fahmi nih yang suka share-share apa pengalaman lah ya, sharing lah, biar mereka nggak terjebak ke yang lain yang aneh-aneh. Nah, banyak orang nih kalau misalnya mikir kalau gaji pas-pasan lah, let's say lah ya, kalau orang-orang korporat gaji OMR, nggak mungkin gaji OMR kita bisa investasi gitu. Nah, mindset Bang Fahmi ini berarti sedikit berbeda ya, karena kan Bang Fahmi nggak dapat gaji bulanan, pasti nggak pasti lah, harian ya, pasti nggak pasti. Kok bisa ada mindsetnya ke investasi? Dulu nominalnya berapa sih waktu mulai trading saham ini? Kalau mulai trading dulu ada tabungan bukan tabungan ya, waktu jual emas waktu itu 4 jutaan kalau nggak salah deh. Saya jual, nggak mungkin ini uang juga nganggur, nggak bisa didiemin nih, harus apaan lagi nih. Saya pas lihat YouTube ada trading saham nih, saya coba. Belum ada ilmunya tuh. Saya coba loss. Akhirnya udahlah. Nah, itu kayak judi jadinya. Iya. Itu yang dibilang judi itu benar. Nggak tahu sahamnya apa kita beli, terus nggak tahu kita cara entry keluarnya juga nggak tahu, ya udahlah, gambling namanya kan. Betul, gambling. Makanya pas di situ saya sempet mulai lagi tuh ya bisnis yang lain kayak jualan itu. Terus nggak jalan juga, ngojol lagi baru mulai lagi trading tuh Mei tahun ini. Mei tahun ini ya. Setelah vakum berapa lama tuh? Dari 2020 hampir COVID. 5 tahun. Tapi tetap pantau sih saya sebenarnya, karena emang dari dulu saya berhenti, saya bakalan balik lagi ke sini. Emang ada niat? Ada niat kan. Saya kalau yang emang misalkan benci nih, ini nggak mau di sini, semua unfollow dong pasti. YouTube semua di ini semua kan. Kalau enggak, saya enggak, tetap follow karena emang tetap ada insight baru kan, ada info-info baru. Lama-lama ya udah siap kita trading lagi ya, lanjut lagi. Berarti emang dari awal emang udah ada niat ya. Ada niat. Jadi walaupun kayak Bang Fahmi gajinya harian, ada niat. Jadi investasi itu bisa aja asal kita mau lebih keras. Oke, usahanya. Usahanya kayak gaji berapa jangan sampai, ya cicilan sih sebenarnya, jangan sampai nyicil itu. Intinya sebisa mungkin ya berapa persen untuk investasi. Oke. Nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya. Kalau emang kita paksa diri kita buat perih lah istilahnya. Kalau emang gaji di awal ya gaji nanti kecil kan orang lain juga bisa kan, yang lain bisa lah, kita juga masa nggak bisa kan. Ya cicilin aja dulu, nggak apa-apa ya, masih bisa makan tiap hari kok. Masa takut? Iya. Jangan tahu, yang penting masih bisa makan ya. Yang ini kan kadang-kadang makannya mewah itu yang jadi masalah. Iya. Yang penting kita makan sehat lah, itu nggak perlu mewah-mewah. Yang penting cukup tiap harinya, nggak kekurangan. Tiap hari cukup ya, kita bisa di sini investasi. Gimana cara Bang Fahmi belajar nih soal investasi ketika lagi sibuk narik kan tiap hari, pekerjaan utamanya narik kan, ojol gitu ya. Gimana cara belajarnya? Di dunia ini sebenarnya nggak ada yang sibuk. Yang ada tuh ya soal prioritas sebenarnya. Nggak ada. Sesibuk apapun ya, presiden juga nggak bakalan sibuk-sibuk amat kan. Pasti bisa pegang handphone. Apalagi saya yang ojol tiap hari handphone sambil duduk nunggu orderan. Ya YouTube dulu lah, YouTube apa investasi tuh kayak gimana, terus metode baru trading, cara apa tuh belajar di YouTube saya. Belum pernah ikut kelas, karena emang menurut saya belum bisa kesana, belum mampu lah, mendingan modalnya di itu dulu. Kecuali kalau nanti next sih saya juga niat, kalau emang next kan harus tambah ilmu lah. Nggak mungkin kita juga nggak menapikan yang belajar itu nggak mungkin. Kita harus tambah lagi, kita investasi awal misalkan 1 juta, bisa 2 juta, bisa 3 juta, kan itu harus ada ilmunya juga. Iya, betul. Pengen ningkat ke miliaran kan harus ada ilmunya juga. Kita nggak mungkin pakai cara yang biasa-biasa aja. Karena ilmu tuh mahal ya. Mahal. Betul. Benar. Ada nggak pengalaman rugi di investasi tapi justru jadi pelajaran berharga ya tadi ya di awal ya? Ada di awal, cuman baru-baru ini juga. Baru-baru ini ada juga. Tapi nggak jadi kena nggak mentalnya tuh? Enggak, sebenarnya itu karena salah saya. Sebenarnya salah. Masuk langsung, nggak bertahap. Dan FOMO kita ikut-ikutan masuk di salah satu saham lah yang lagi
hype harganya tuh. udah tinggi. Ketinggian. Sebenarnya saya juga udah nunggu di bawah. Ternyata dibawa ke bawah lagi. Salahnya itu kan kalau emang bisa dibawa ke bawah itu kita ada modal lagi. Salahnya saya udah masuk semua. Jadi nggak bisa dimasukin dari bawah lagi. Jadi average-nya masih tinggi. Udah lah, loss sekitar 800 ribu. Berapa persen 6% dari modal. Oh, coba di-spill sahamnya apa? Oh, boleh nih. Boleh. Ini kan kita sahamnya Papa Pepe. Oh. Saham cuan. Ya. Oke. Saya masuk di situ. Oke, berapa lama? Berapa hari ya saya turun itu? Saya masuk. Ya salahnya masuk langsung gede, jadi nggak ada buat bawah. Karena yang mau FOMO itu kan masuk, tiba-tiba turun. Wah, masih bisa nih, nggak mungkin. Nah, itu tuh yang jadi masalah itu sebenarnya. Nggak, pasti naik lagi itu yang sebenarnya harus disiplin cut loss-nya kalau emang trading di situ. Betul. Makin dalam wah makin sampai 600 700 makin bingung tuh, pusing. Cut loss enggak, itu gimana, ditunggu. Karena setahu saya kalau trading itu kan ketika turun jauh berat ke atasnya. Walaupun balik ke atas paling modal BEP. Udah cut loss, masuk lagi nanti di bawah. Udah itu aja. Begitu sih. Terus masuk lagi nggak? Masuk lagi. Cuan ya. Cuan kan ya. Cuan di saham pas cuan ya. Pas di bawah masuk. Iya. Sekarang udah mulai. Karena sahamnya naik ternyata ya. Salah entry aja sebenarnya. Iya. Saham Goto nggak dibeli? Pernah. Oh iya pernah. Itu buat invest. Buat invest ke anak cucu maksudnya. Sebenarnya pas Goto tuh masuk di bawah nyelam langsung. Langsung saya cut, udahlah. Nggak bisa, soalnya parah lah. Harus penuh kesabaran ya kalau di saham Goto. Itu soalnya kepemilikan masyarakatnya saya lihat sih 70% kalau salah. Iya, berat itu nggak bisa. Betul. Susah kalau untuk naik, kalau masih masyarakat pemilikan masyarakatnya masih banyak, di atas 50% ya itu udah bahaya lah. Udah buat trading tuh sabar banget. Iya. Harus mendingan sabar. Yang di bawah 50% kepemilikannya itu baru bisa ngangkat lah. Gampang ngangkatnya market maker. Atau sekalian tunggu paling bawah ya harganya ya. Itu juga kalau berani. Oke, Bang Fahmi ini sendiri punya target keuangan tertentu nggak? Misalnya pensiun dini, beli rumah. Udah berkeluarga belum? Belum. Oh belum. Saya... Atau buat pasangan udah ada? Belum. Oh belum juga. Oh masih single ternyata. Tapi investasi udah dari sekarang ya, hebat. Kalau sebenarnya pengen sih financial freedom. Cuman kan ya lihat kita juga progres juga lah. Ya mudah-mudahan bisa. Saya pengennya ya nanti ngojol tuh ya buat ngilangin pusing trading aja. Ngilangin pusing baru kita narik. Pengen sih beli rumah. Karena rumah sekarang kan emang ya belum layak lah. Cuman bisa buat nggak kepanasan, nggak kehujanan, oke. Nggak kontrak istilah itu aja deh. Itu modal awal Jakarta itu nggak kontrak udah luar biasa kan. Luar biasa ya. Makanya sih pengen nextnya ya beli rumah sendiri, ya nikah itu udah pastilah punya modal buat nikah dan danaan anak sebenarnya dulu. Tuh, yang mau siapin tuh. Walaupun belum ada calonnya nggak masalah. Yang penting ada yang dulu penting ada ya. Planning dulu. Siapin dulu semua. Dulu. Ntar calon bisa datang sendiri. Bisa datang sendiri, amin. Oke, terus gimana nih caranya Bang Fahmi mengatur uang dari penghasilan harian yang kan nggak tentu ya? Harian yang dari Gojek, terus berapa persen untuk kebutuhan tabungan sama investasi ada nggak disisihin tiap bulan buat di saham? Tiap hari sebenarnya sih kan kita ngojek kan tiap hari, dapatnya tiap hari. Target saya kan sebenarnya cuma 2,5 itu sampai sore lah, 250.000, 100 saya sehari tuh 100 saya pisahin buat invest khusus itu, yang sisanya buat operasional di jalan, bensin, makan segala macam, dan sisanya orang tua juga. Kasih orang tua karena kan orang tua juga nggak kerja, jadi saya yang ngasih, yang support ya. Karena setiap hari sih kalau emang lagi bagus ya setiap hari saya 100 kalau emang ini ya seadanya aja, saya sisain terus tambah sama yang freelance itu lumayan lah masuk langsung. Saya soalnya nggak pernah jajan yang lain, saya masuk ya kumpulin aja di saham buat modal, nggak suka jajan-jajan kayak model handphone baru segala macam. Yang penting handphone bisa buat cari uang ya bagus itu, daripada handphone bagus nggak bisa cari uang. Iya betul, sampai rusak ya. Baru ya. Ganti. Kalau sekarang investasinya di saham apa nih kalau boleh tahu? Ada ya tadi itu ada sih di Porto ada 3 saham. Apa tuh yang lagi? Lupa satu aja, salah satu.
salah satu itu cuan tadi. Masih ada di portofolio sama apa tadi NICL sama SMDR. Oh ini emang khusus buat di trading ya? Buat di trading bukan buat invest. Karena swing buat ya berapa hari gitulah day trade. 1 hari, 2 hari, 3 hari kita udah beres langsung take profit. Oke, ini karena Bang Fahmi udah sebutin saham, kita disclaimer on dulu ya. Jadi bukan ajakan beli, iya, jual. Benar. Ya, jangan asal ikut-ikut, dianalisa dulu. Ini kan Bang Fahmi udah nganalisa sendiri ya. Udah tanggung jawab saya sendiri. Tanggung jawab saya nggak sesuai. Udah tahu paham resikonya lah. Berapa lama sih nyimpennya biasanya? Saya sih sebenarnya 2 hari, 1 hari 2 hari udah. Oh, 1 hari 2 hari aja. Sebenarnya 1 hari 2 hari kita cuan bungkus. Oke. Jadi biar muter terus, walaupun sedikit, kan udah realis. Kalau udah di take profit, udah pegang ini kan. Kalau masih floating kan, masih bisa turun kan. Itu udah nanti digulung lagi. Digulung lagi. Saya nggak pernah ambil diambil buat apa gitu, di withdraw nggak pernah. Gulung lagi. Nanti tambah setor yang 100 target ribu saya itu. sih emang di top up terus sampai 100 jutaan lah. Sampai minimal 100 juta ya. Setelah udah nggak top up lagi, mungkin digulung lagi tuh. Setelah itu kalau udah 100 juta apakah di trading apa beli mungkin BCA cari nih? yang multi bagger kayak belajar yang itulah. Kalau di 100 sih harus lebih ya. ini lah ya. Soalnya berat juga kalau bawa uang 100 di trading, agak berat juga kan. Iya. Size-nya gede. Iya. Harus pinter-pinter nyari mentalnya sahamnya juga ya. Nah, mentalnya juga kamu 1% dari 10 juta kan cuma 100 ribu. 1% dari 100 juta kan? 1 juta. Iya, 1 juta. Iya. Benar. Terus Bang Fahmi sendiri punya catatan manual sih untuk budgeting? Nggak ada. Kalau catatan sih nggak ada sebenarnya. Cuma buat. Jadi semua asal ini aja ya. Ngalir aja dulu ngalir ya. aja, nggak ada catatan. Oke. Cuma yang penting apa? Emang bener-bener penting. Saya sebenarnya mau beli ini, dipikir lagi tuh. Kadang berapa hari berpikir kalau emang udah. Wah, berarti bukan nggak penting nih, karena emang mau aja, bukan kepentingan, bukan kebutuhan misalnya. Hilang itu aja. Jadi ditunda dulu, jangan sampai kita mau ini langsung beli. Saya udah biasain nggak gitu. Pikirin dulu ya. Pikirin dulu 1 hari 2 hari, masih kepikiran, masih ini, tiba-tiba udah enggak. Ini berarti bukan kebutuhan. Cuma keinginan doang udah. Iya. Sisain. Iya, itu penting sih. Itu juga penting juga walaupun nanti kita uangnya sudah bertambah, hal itu juga penting. Jangan sampai penghasilan naik, pengeluaran naik. Betul. Sama aja nanti. Pernah nggak tergoda untuk konsumtif gara-gara FOMO? Konsumtifnya di apa nih? Baik di saham atau bahkan di apalah yang di media sosial yang lihat yang lagi baru, yang lagi hype gitu. Pernah sih kalau FOMO gitu, cuman karena mikir masuk nih ya, saya juga udah tahu. Ya bukan pinter juga, cuman emang udah tahu kalau emang udah orang bicara saham satu tertentu itu biasanya kan bisa di take profit di atas kan repot kita. Makanya cari saham-sahamnya kalau emang trading cepet ya oke lah, saham yang rame. Ya kayak lagi hype itu cocok. Kalau buat saya kan emang cari yang agak sepi. Nanti tiba-tiba orang rame masuk, saya yang keluar. Iya. Karena kan sambil ngojek ya, nanti kalau nggak bisa mantau terus kan gimana nanti. Jadi tipikalnya malah terbalik ya. Berarti bisa termasuk ini alirannya kontrarian nih. Terbalikan dari rame-rame ya. Kalau sekarang lagi buy on weakness sih, yang area-area support aja lah. Iya. Soalnya kan kita saham itu sering di tradingin nih, masukin ke watchlist. Pasti dong banyak nih. Kan nggak semua saham itu naik kan, ada yang turun. Nah kita lihat nih yang turun nih, sampai mana nih turunnya, area-area mana. Sekiranya kita bisa masuk di area support, langsung masuk. Kayak tadi sebenarnya kemarin iseng sisa uang di RDN itu 1 juta. Dia mau diapain nih? Masuklah, ada nih bagus di area resist kan. Area support. Masuklah iseng. Dikasih barang. Saya juga itu masuknya nggak langsung HK, jadi langsung nunggu antri. Kok tiba-tiba dikasih penutupan, ditarik ke atas. Wah, udah cuan itu kan. Ya. Sayang cuma 1 juta kan. Wah, cuma 2% cuma 60 ribuan. Langsung lah. Tadi pagi itu udah lah. Berarti take profitnya si Mas Fahmi sehari 2 hari itu berapa persen tuh? Iya, minimal sebenarnya 1-2% udah saya tarik minimal. 1-2%. Kalau emang masih sekiranya saya lihat dulu nih sahamnya kira-kira naik lagi, saya tahan dulu. Sekiranya emang udah mentok, saya langsung take profit walaupun ya 1%, 2%, amanin aja lah. Yang penting besok bisa cari lagi yang baru kan.
daripada nanti dibawa turun lagi. Karena emang sahamnya kan emang buat trading aja, bukan buat panjang. Jadi nggak tentu sekarang naik, besok belum tentu. Jadi kita harus amanin aja. Iya, dan menghindari FOMO ya. Iya, karena trading itu bukan seberapa banyak kita profit, tapi seberapa besar kita bisa ngamanin modal. Itu sebenarnya. Betul. Kalau take profit gede, modalnya kegerus terus kan sama aja. Tiba-tiba sekarang kita bisa take profit 1 kali trade, besoknya FOMO, si profit itu kegulung ke makan lagi kan. Jadi ya sama aja. Jadi modal aja. Kegerus, tinggal nanti lama-lama tinggal modal aja dong. Nggak ada profitnya. Capek. Kita ngasih ini dong ya. Biaya fee. Iya, ngasih biaya fee aja. Oke, dan sekarang banyak followers Bang Fahmi nih. Dalam berapa lama tuh udah naik sekarang? Sekarang followersnya 2000-an. Sehari bisa berapa? Sehari berapa orang? Saya nggak ngecek itu. Tapi semenjak konten saham itu naik ya. Naik itu. Berarti itu relate sama sih, pengguna TikTok tuh pada TikTok pengen belajar saham. Sesuai kayak misalkan, Bang, saya beli kok malah turun. Saya cut loss kok malah naik. Ya emang begitu. Emang begitu saham, makanya beli di bawah. Gitu, iya, makanya beli di bawah. Dan itu juga misalkan di bawah, apakah ya benar bakalan naik? Enggak tentu juga kan. Kita, ya namanya market. Kita yang penting kan kita punya cara. Naik kita harus ngapain, turun kita harus ngapain. Jangan ada yang komen DM lah sebenarnya. Dia beli saham, bingung. Beli bingung. Untung bingung, turun bingung juga mau ngapain terus. Bingung, saya jawabnya bingung. Mas Fahmi juga jadi bingung. Ya mau diapain? Ini Bang gimana Bang? Nah situ lu beli mau ngapain? Nggak tahu. Lu tuh beli saham ngapain? Ini gimana cara? Ini udah naik nih gimana? Ya udah kalau emang naik take profit aja. Bingung. Terus turun gimana? Ya udah ngapain lagi dong? Kalau beli saham ya harus tahu naik diapain, turun diapain kan gitu. Saya bingung juga lah saya. Saham siapa bilang? Ya berarti itu memang harus ilmunya jadi harus diperdalam lagi. Iya, jangan asal misalkan nanya rekomendasi sama orang saham. Dikasih kan belum tentu bisa juga dia. Betul. Mau diapain? Ilmunya nggak ada. Ya betul, nggak usah nanya, banyak kan nanya modal minimal berapa, minimal ilmu. Iya. Ada yang DM ke saya juga punya uang 100 juta, bingung mau ngapain tuh, nggak punya ilmunya kan, punya uang tapi nggak punya ilmu, bingung juga. Betul. Makanya bilang saya sering ke yang komen segala macam, belajar dulu, jangan nanya modal, jangan nanya untung, udah itu, jangan sampai deh. Awal-awal ilmu dulu, banyak gratis kalau di YouTube. Nah, udah kalau emang minimal tahu kita masuk keluarnya, udah mau bawa uang berapa juta juga bisa. Kalau kita baru kenal saham tiba-tiba mau untung, ya ini mah jadi guyuran ini market. Mindsetnya dirubah dulu. Saham tuh bukan untuk cepat untung atau cepat kaya ya. Nggak bisa mau cepat untung ya. Linear lah sama ilmu lah. Kita ilmu makin dalam makin tinggi kan penghasilan makin naik. Iya. Makanya sejalan. Bang Ojol kan sekolah itu penting ya. Sekolah itu penting. S1-nya ditamatin. Sampai kuliah nggak ada yang nggak penting, terus nggak ada yang percuma sebenarnya. Yang udah terjadi tuh emang bakalan berarti dari kedepannya, walaupun kita kuliah jurusan apa, misalkan depannya nggak nyambung. Tetap ada korelasinya sama yang duluan tuh pasti ada, ilmu tuh ada. Dikit lah ya. Iya. Terus dengan adanya udah konten TikTok yang udah mulai banyak nih followersnya, jadi ada motivasi apa nggak dari Bang Fahmi nih? Motivasi dengan adanya akun TikTok ini nih? Saya sebenarnya simpel aja, cuma mau sharing edukasi, ya sharing aja sebenarnya. Masalah saham tuh nggak seperti yang orang pikirin gitu. Kayak saham itu judi, terus trading saham itu judi juga. Kan kita harus kasih tahu lah, semampu kita. Karena di TikTok itu banyak kan yang belum paham banget. Itu. Oke. Terus dari TikTok yang udah makin banyak followers, konten mana nih yang paling viral? Yang itu, yang pertama tadi yang jual edisi trading saham, beli saham Elsa itu paling viral sampai 700-an, 700.000. Itu yang paling viral. Yang lain juga
naik juga sebenarnya, ikut naik ya tentang yang saham-saham itu yang jual beli itu pasti. Yang naik. Berarti konten-konten jual beli saham itu yang naik ya. Itu yang paling naik. Terus responnya yang paling mengesankan, yang paling viral dari netizen apa? Ada sehingga rame tuh itu saya nggak tahu dia siapa, akunnya pun anonim. Dia itu bilang, "Nih gue percaya nih orang," kata dia. "Percaya 5 sampai 10 tahun nih orang jadi miliarder." Gitu. Saya nggak kenal dia kan. Akunnya aja tuh anonim, jadi nama nggak jelas, terus foto nggak jelas. Dia bilang begitu. 5 sampai 10 tahun lagi dia jadi miliarder. Bakalan cerita masa lalunya bakal dicerita gitu. Dia bilang, "Oh, siapa ini? Saya juga nggak tahu." Ya, saya amin aja lah. Bilang, kan kedepannya kita nggak tahu. Iya, jadiin target lah, ya, biar bisa kekejar itu, ya. Terus pernah nggak ada ojol lain yang akhirnya tuh ikut belajar investasi gara-gara ojol lain ada yang tertarik sebenarnya. Cuman di TikTok aja ya, belum yang ketemu langsung belum. Cuma di TikTok komen dia ngaku ojol. Saya juga pengen belajar segala macam. Bilang, silakan pelajari dulu di YouTube, banyak yang gratis ya. Kalau emang ini saya nggak bisa pelajari online, misalkan kalau emang ketemu sharing bisa, nggak bisa kalau lewat itu kan salah, takutnya karena belum biasa ngisi edukasi kayak di media gitu, belum biasa saya. Makanya saya selalu saya arahin banyak belajar gratis di YouTube tuh banyak. Silakan saya kasih yang saya pernah dulu belajar, saya kasih itu yang emang benar-benar enak buat pemula. Ada tuh channel YouTube yang cuman udah nggak aktif, jarang aktif lah, jarang bikin video lagi. Cuman itu buat pemula banget itu enak. Yang benar saya. Kalau yang lain kan ngajarin yang udah agak berat lah. Kalau ini lebih dari bawah lagi, penyampaiannya enak. Itu menurut saya itu yang paling masuk. Apa channel YouTube-nya? Masih inget nggak? Masih ingat, cuman udah nggak aktif upload lagi, cuman masih ada videonya ada, dari 3 tahun 2 tahun lalu. Itu dia keuangan, itu dia konten-kontennya keuangan, kayak reksadana, saham, itu paling buat pemula itu paling bener di situ. Sangat membantu, enak, ya. Cara penyampaiannya enak. Nanti boleh teman-teman kalau misalnya pengen belajar pemula, boleh tuh yang Berkay Finance. Ya. Terus Bang Fahmi sendiri pernah nggak dapat komentar yang negatif atau remeh gitu? Ngapain sih ojol ngomongin saham gitu? Ada pernah dia, kalau ada pertama dia ngomong judi berkedok investasi awalnya gitu. Itu gue juga dulu begitu, kata dia gitu. Gue juga ojol dulu begitu. Itu berkedok investasi. Saya balas pakai piti dong. Makin rame juga tuh yang Iya. Kasih tahu dia, kata yang komen juga. Dia kali kalau kalah bilang judi, kata dia gitu. Nggak tahu entry di mana, masuk di mana, dibilang main judi. Ya dia kali kan mainnya kayak judi gitu. Banyak tuh yang belain. Terus ada juga yang komen itu, udah jangan gaya-gayaan saham-saham, ojol aja fokus, kata dia gitu. Ojol fokus aja, ntar anak bini lo nggak makan gitu. Salah, bilang saya belum punya anak, belum punya istri. Satu itu. Dan itu juga dia tahu apa ekonomi saya kan? Kayak orang pajak aja, orang pajaknya belum tentu tahu. Yang dilaporin doang yang tahu. Makanya jangan sampai kita kayak orang pajak lah. Orang dibilang nanti gak bisa makan atau sampai sekarang saya bisa makan 3 kali sehari. Itu aja sih sebenarnya banyak yang komen. Justru dengan adanya trading saham malah menambah. Iya, Bang. Itu mindsetnya. Bisa lebih ke teratur lah, manajemen tuh masih lebih teratur. Kita bisa taruh di mana, makan berapa kan, nggak asal jajan. Iya. Uang harus keluar nggak jelas kan. Jadi sekarang udah mulai rapi lah. Makan jangan bawa dari rumah nih, saking pulang. Irit. Pulang dulu. Kan ada istirahat. Kalau saya istirahat jam 11 tuh udah istirahat. Karena emang nggak jauh sih sebenarnya, saya sekitaran Jakarta Pusat. Kalau emang dia jam 10-11 pulang ke rumah, karena masak di rumah kan. Kalau lauknya beli baru. Oke, ini sih bisa sih 10 tahun ke depan 5-10 M ya. Amin. Oke. Terus ada nggak pesan Bang Fahmi untuk teman-teman ojol atau pekerja yang bukan yang di kantor ya, yang belum berani mulai investasi nih? Ada nggak pesannya buat mereka supaya mereka udah mulai melek investasi? Ada sebenarnya, buat teman-teman ojol itu mulai sekarang harus paham investasi lah. Jangan sampai kenal yang lain kayak judi online segala macam, itu lebih parah tuh ya. Mendingan investasi kan kita buat kedepannya. Kita nggak mungkin kita nggak mungkin muda terus, kita nggak mungkin sehat terus, kita nggak mungkin umur kita juga kan harus siap.
Apalagi ya saya sih terutama yang masih muda aja lah. Kalau yang udah ini kan berat di kebutuhannya kan agak berat. Kalau yang masih muda nih yang belum berkeluarga, terus akunnya masih bagus, masih bisa 500 hari apalagi kan. Udah mau ngapain lagi kalau nggak disimpan di investasi kan? Ya kalau saya sih investasi saham. Kalau emang ada misalkan emas, ya itu terserah lah. Gak apa-apa. Yang penting kan paham uangnya, resikonya. Itu betul, aja. Betul. Nah, terus dalam 5 tahun ke depan, Bang Fahmi pengen dikenal sebagai apa nih? Sebagai ojek trader kah? Atau sebagai trader yang tadinya tukang ojek? Atau apa nih cita-citanya nih? Saya cita-cita sih emang investor sebenarnya. Buat karena dari dulu kuliah pun sama teman-teman itu saya pernah waktu itu kan lulus kuliah. Orang-orang bilang di kampus tuh mau ngelamar kerja di mana? Saya tuh bilang nanti kerja sama saya. Saya suka gitu. Jadi gimana ya saya ngelamar. Saya pun bilang saya bakalan balik ke kampus ini tapi bukan ngajar berkampus. Saya ngisi acara. Terus gitu, sering ngomong asal aja gitu. Ngomong-ngomong gitu. Pengennya ya gitu karena punya bisnis kan agak berat juga sebenarnya. Cuman sekarang kayak dulu emang pengen punya bisnis kayak awal-awal juga sama teman-teman tuh ada berapa orang kita buka bisnis dari kaos, clothing, terus saya berdua jadi buka kue, saya jual kue dessert box kalau dulu masih ingat. Dessert box ya. Yang di box itu yang dessert bolu, terus isinya ada Oreo lah. Bikin sendiri. Saya sama teman lagi booming. Iya, lagi naik kan. Udahlah kita buka usaha aja ya udah. Nah, yang satu teman saya udah mulai kerja, saya tinggal sendiri. Nggak bisa jalan sendiri nih, udahlah kita yang agak gampang apa ya trading trading juga salah satu bisnis kan, mengelola uang. Jadi yang salah satu perputarannya cepat. Betul. Memang jiwanya dari dulu tuh bukan jiwa pekerja kantoran ya. Kayak malas aja gitu. Ngelamar ke sini, pernah kerja juga pernah. Belum lama kerja 3 bulan kerja. Pernah kerja kantoran? Bukan kantoran sih kayak ada salah satu perusahaan pengolahan limbah minyak jelantah. Saya pernah jadi marketingnya tuh. Jadi saya ke hotel-hotel, saya ajuin, saya yang negosiasikan mau beli barangnya. Cuma 3 bulan waktu itu 3 bulan probation. Pas bulan ketiga udah habis, nggak ada kabar kan. Ini saya diperpanjang atau gimana kan nggak ngerti. Harusnya kan setahu saya walaupun saya belum pernah kerja kan pasti seminggu sebelum itu ada kabar. Ada pemberitahuan berpanjang atau enggaknya. Tiba-tiba nggak ada lah, sampai hari-harinya nggak ada. Saya coba WA kan, baru dia WA besok kan, ya udah, nggak saya nggak lanjut kan, saya bilang gitu aja. Saya nggak lanjut, bilang udah gitu aja. Terus nggak lama kolaps lah, jadi goyang perusahaan tuh gara-gara kebijakan pemerintah waktu itu ada kebijakan tentang limbah. Itu udah parah tuh, saya lihat teman-teman saya yang dulu di sana sampai tutup tuh sempet. Pabrik. Padahal itu pabrik itu baru punya tangki baru. Dia bikin tangki baru nih buat kan waktu naik-naiknya tuh bosnya juga orang Korea sebenarnya. Ya, saya tuh dimasukin dari dia. Saya kenal sama orang Korea di badminton. Saya kan hobi badminton juga, main badminton, kenal sama bosnya orang Korea asli. Dia main badminton sama saya, ngobrol-ngobrol, tawarin lah. Ya, oke lah, bilang saya masuk. Cuman ya nggak tahu lama gimana, cuma saya juga emang nggak ada niatan buat kerja maksud di situ. Ya udahlah coba dulu. Ya tiba-tiba ya kebetulan kolaps gitu. Mungkin nggak tahu di sekarang masih buka atau enggak perusahaannya. Kerja, nah itu modal itu buat top up. Buat top up ya. Kan gaji 3 bulan tuh ya saya sisihin. Itu saya nggak ambil tuh. Di bawah. Karena emang masih probation ya. Di bawah UMR itu sekitar di bawah 4 lah. 4 lah. Itu nggak saya ambil. Nggak diambil lah, kan sehari-hari saya sambil ngojek kan, itu kan di lapangan tuh kerjanya. Jadi sambil ngojek masih bisa. Bisa saya ambil itu utuh tuh. Jadilah tuh modal sekarang sekitar 12. Modal awal dari Mei ini. Mei 12 juta. Kalau sekarang jadi udah bisa di-spin nggak? Jadi udah berapa nih? Baru 13. Yang penting tambah konsisten bertambahnya ya. Karena masih belajar juga. Oke. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya yang ngerasa kesulitan ngumpulin modal, ternyata enggak nih, Bang Fahmi bisa kalau sambil ngojek sambil jadi kontrak pas kerja
Sabtu Minggu masih kerja ya. Kalau ada Apa niat sih aja? bisa. Betul, ada niat. Ada niat. Belum lagi nanti kalau kontennya udah makin banyak, bisa di endorse sana sini ya. Endorse Ada pengen ke sana, ngarah ke sana nggak? Pengen sih, karena kan ya sayang juga kalau medsos nggak dimonetize kan. Iya betul. Kalau ada yang emang, tapi saya pilih-pilih kan. Ini kan instrumennya keuangan. Jangan asal main ambil nanti kejerat scam, kan kita juga kena. Banyak kan influencer, trader kaya lah inilah dari apa kan dia demo akunnya. Kan bukan akun real itu. Ternyata kan, bukan miliar segala macam lah ya, banyak yang ketangkap. Saya juga ngeri kalau influencer keuangan. Jangan yang gitu. kayak begitu ya. Makanya saya pilih kemarin nggak ada yang DM, saya lihat ragu ini Mbak. Ini trading belum jelas ini, nggak tahu itu trading apaan. Kalau emang masih ada saham sih, platform saham ya saya pikir-pikir. Kalau ini di luar saham nggak berani. Masih saham dulu ya. Oke. Terus mimpi besar Bang Fahmi dalam keuangan pribadi mimpi besar ya, ke depan. Financial freedom sih iya. Itu sih mimpinya. Targetnya pengen punya uang berapa nih ke depan? Untuk target financial freedomnya Bang Fahmi. Sebenarnya kalau target nggak ada yang spesifik ya kalau buat target. Bisa nikmatin hidup aja sih sebenarnya. Jadi nggak perlu kerja terlalu keras lagi lah. Kita bisa invest, ada di capital gain, ada di dividen. Yang bisa nutupin sehari-harinya. Misalkan sebulan kita butuh 5 juta sebulan misalkan. Ya sebisa mungkin ya 5 juta ketutup itu udah alhamdulillah buat saya. Jadi udah nggak mikirin ya sisanya itu nyari kayak model nanti narik lagi atau nyari kesibukan lain aja itu buat keliling-keliling biar nggak pusing. Berarti targetnya financial freedom dulu ya. Iya. Kebutuhan sehari-hari ke cover, tinggal nanti cari kegiatan untuk mengisi. Buat ngisi, bukan buat kayak kebutuhan bener-bener harus dari situ. Misalkan nih satu penghasilan dari situ harus. Jadi ada cuma iseng aja lah sisanya. Kegiatan ojol tuh buat iseng. Biar bukan terlalu kerjaan pusing. utama ya. Nih kalau Bang Foy punya kesempatan edukasi, bisa mengedukasi 1 juta orang nih tentang keuangan atau investasi. Apa hal pertama yang mau disampaikan untuk mereka supaya kena tepat sasaran gitu? Disampaikan ya sebenarnya investasi mulai dari sekarang. Sebenarnya itu sebisa mungkin ya sisihin lah. Jangan sampai kehalang sama penghasilan. Sebisa mungkin ya 100-200 seminggu atau sehari bisa sih kumpulin buat investasi, kan kita kan nggak tahu emang. Dari dulu usahain melek investasi aja itu. Jangan sampai kejerat ya itu, jangan aneh-aneh. Ikut sini, ikut platform sini katanya untung. Kan sebenarnya orang itu kalau emang dari awal dia mindsetnya pasti untung, itu nggak bisa berlogika. Kalau dia pasti untung misalkan. Ada kata pasti ya. Pasti untung. Dia nggak bisa mikir pasti ikut. Kalau pasti rugi dulu nih, pasti rugi. Baru mikir kan, kok bisa rugi? Oh, dia bisa untung, kenapa bisa rugi ya? Belajar baru. Kalau awalnya pasti untung, ada yang ngajak, nih ikut sini pasti untung berapa persen per bulan atau per tahun. Pasti nggak bakal bisa mikir. Itu kalau udah mikir untung kan nggak bisa mikir. Harus dicurigain malah ya. Betul. Makanya harus bener-bener yang melek investasi yang bener lah. Saham, terus emas atau reksadana ya lebih reksadana. Atau lebih santai atau gimana lah. Tergantung pengetahuannya aja. Jadi Bang Fahmi mau ngasih tahu investasi itu tuh sangat penting. Sangat penting ya? Buat masa depan keluarga. Sebenarnya kita punya masa depan, apalagi yang masih muda-muda kan? Iya, masih panjang. Masih panjang lah. Itu aja sayang. Kalau buat seperti dihambur-hamburin uangnya atau mau ini beli ini ya emang nggak kepake ya. Kalau emang kepake sih misalkan handphone yang lebih proper buat konten ya perlu ya udah beli. Kalau emang buat asal itu kan nggak jadi duit, nggak jadi uang dari itu handphone ya percuma. Jadi belilah handphone kalau itu ada produktif ya. Produktif. Oke, nah satu kutipan nih atau prinsip hidup yang selalu Bang Fahmi pegang sampai sekarang. Saya sih dibaca buku kemarin tuh di The Power of Money kan? Iya, The Power of yang itu tuh. Karyanya? Dia itu ngomong nggak perlu kekuatan besar untuk hasil besar,
Jadi nggak perlu yang besar lah untuk menghasilkan yang besar, itu nggak perlu kita modal besar. Kita modal kecil juga kalau emang tiap hari konsisten itu bisa menghasilkan yang besar. Oke. Sebenarnya. Jadi nggak jadi halangan buat penghasilan kecil. Oh nggak bisa nih saya investasi penghasilan segini-gininya. Ya saya lihat kutipan itu aja dari buku itu ada Psychology of Money ya benar. Oh, Psychology of Money. Ya itu saya tuh baru baca-baca tuh. Itu yang saya yang paling ingat sampai sekarang tuh. Iya, sama sih. Aku juga dulu pernah. Jadi mulai dengan kebiasaan kecil, apalagi investasi, dan jangka waktunya panjang, itu bisa jadi sesuatu yang besar. Betul. Sama mungkin apa ya, tanggung jawab sama, misalkan jangan menyesal lah. Misalkan saya jadi ojol nih, apa nyesal? Misalkan kayak orang-orang kerja, ya prinsipnya ya tanggung jawab sama yang kamu pilih, udah itu aja. Kita pilih di ojol ya tanggung jawab. Mau sekeras apapun kan, misalkan kayak tadi kakaknya nanya, seberat kok katanya berat jadi ojol, ya berat. Balik lagi, pilihannya udah dipilih, jalanin. Udah, kita udah terjun ke laut, ada ombak sebenarnya, ya otomatis kita harus lewatin. Ya udah, nikmatin aja deh jalan. Jadi jangan disesali ya. Iya. Karena kita yang milih. Kalau emang nyesal ya pasti ada lah, manusiawi nyesal. Cuman kan nggak perlu gitu juga. Ya udahlah, kita nikmatin aja. Jalanin, dan gimana caranya kayak orang-orang, misalkan orang-orang bisa nih penghasilan sekian. Nah makanya saya melek investasi walaupun ojol gitu. Jadi nggak asal ojol juga nggak asal-asalan. Jadi kita harus bisa kedepannya tuh punya dana darurat sih, dana darurat. Iya betul, siapin dana darurat. Karena emang kan nggak tentu ojol juga. Sehari kita dapat sekian. Iya, oke. Jadi emang semuanya harus sudah kita persiapkan, antisipasi ya. Disiapkan. Nah nih, ada pertanyaan. Kalau ada orderan nyangkut nih ya, lebih stres mana? Mending saham yang nyangkut apa orderan yang cancel? Kalau Bang Fahmi dua-duanya stres sebenarnya. Tapi kalau lebih stres yang mana nih? Lebih bikin pusing kepala yang mana nih? Ya saham nyangkut sebenarnya. Saham nyangkut. Oh jadi kalau order cancel tuh order cancel ya nggak masalah lah, nggak terlalu pusing. Kalau saham nyangkut kan, kalau orderan cancel yang hilang ya orderan aja lah satu. Kalau nyangkut di saham, uang kita hilang. Bisa jadi 100-200 juga udah lumayan kan. Kalau kita modal kecil segitu kan lumayan itu. Mendingan itulah, lebih sakit di saham nyangkut. Karena itu udah langsung ada uangnya ya. Kelihatan kalau cancel kan uang belum masuk. Jadi udahlah cari yang lain. Iya. Oke, thank you banget ya Bang Fahmi. Gak berasa nih kita udah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol ya. 1 jam ya benar. Luar biasa untuk ceritanya. Semoga teman-teman di sini semua ya, sahabat Mira Aset, dan juga teman-teman ojol nih bisa terinspirasi ya. Jadi rame-rame pada investasi saham, bukan di judi online atau di investasi bodong dan lain-lain. Jangan beli saham karena ikut-ikutan. Ya, jangan beli saham karena ikut-ikutan dan karena FOMO. Karena kalau udah diguyur di market itu ya bukan diguyur lagi, dimandiin nanti. Iya betul. Dan berbicara tentang investasi juga tentunya bukan dari uang yang gede ya. Yang penting kita dari uang kecil pun bisa konsisten, disiplin, dan nanti kita akan petik hasilnya di jangka waktu. Yang penting ilmunya dulu sih. Yang penting betul. Yang penting modal awal tuh nggak usah 10 juta, 20 juta atau ilmunya dulu. Kalau kita punya ilmu, bawa 1 juta juga bisa. Bawa 10 juta kita bisa, bawa 100 juta kita bisa. Ya, betul. Jadi kuncinya adalah kecil-kecil dan disiplin. Oke, sahabat Mira Aset, tadi kita sudah dengar ya obrolan dengan Bang Ojol, Bang Fahmi. Semoga itu bisa menginspirasi untuk sahabat Mira Aset. Dan kalau sahabat Mira Aset di sini belum investasi, ini udah ada contohnya Bang Fahmi sendiri yang bisa menginspirasi kita. Jadi tidak perlu dana besar, dana kecil pun bisa, asalkan kita tekun dan disiplin untuk menyisihkan uang kita. Dan jangan lupa juga sahabat Mira Aset, kalau teman-teman di sini mau berinvestasi di saham ataupun reksadana, bisa melalui M-Stock, dan di M-Stock juga sudah ada Maya Artificial Intelligence untuk membantu kita dalam berinvestasi saham ketika kamu sibuk gitu. Oke, jangan lupa juga like, share, dan subscribe YouTube Mirai Aset Sekuritas, dan sampai bertemu di podcast Bicara Uang berikutnya dengan narasumber yang inspiratif lainnya. Selamat siang dan bye-bye.